Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran daring. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah ikut orang tuanya ke pasar? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Kalau belum, sekali boleh ikut orang tuanya ke pasar. Pada saat ke pasar, kalian pernah lihat tidak benda yang seperti ini? Ya, mungkin pasti kalian pernah lihat. Ini namanya timbangan meja. Pada saat orang tua kalian belanja ikan misalnya, sayuran dan lain sebagainya, nanti akan ditaruh di sini untuk mengukur berapa berat benda tersebut. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat. Tentang pengukuran berat, tentu kita harus tahu dulu satuan berat. Untuk sebagai contohnya, langsung saja Bapak perkenalkan dengan alat timbangan meja. Ini namanya timbangan meja ya. Timbangan itu banyak bentuknya. Ada timbangan meja, ada timbangan besi, dan lain sebagainya. Tentu gunanya untuk mengukur berat. Jadi pengukuran berat ada alat untuk mengukur berat, namanya timbangan ya. Sebelum kita ke bagaimana cara mengukurnya, kita harus tahu dulu satuan dari berat. Siapa yang ingat apa satuan berat? Kita lihat aja ya di timbangan ini ya. Di sini ada tertulis kg ya. Di sini timbangan dalam satu putaran. Di sini ada tertulis 0 dan 2. Artinya dalam satu putaran penuh dia mencapai angka 2. Di sana ada kg. Artinya satuan berat salah satunya adalah kilogram. Nah, di timbangan ini satuannya adalah kilogram. Nah, satuan berat. Kilogram disikat dengan kg ya. Sekarang coba kita praktekkan langsung. Benda-benda di sekitar kita ini beratnya berapa sih? Ya. Kita lihat ya. Coba di sini ada buku matematika ya, pelajaran kita hari ini. Coba kita timbang. Tuh, jarumnya menunjukkan angka 400. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membacanya? Apakah itu 400 kg? Tentu bukan ya. Coba sekarang lihat Bapak, bagaimana cara membacanya? Di sana tadi ada, kalau kita gambarkan timbangan itu seperti ini ya, begini ya. Di sini ada 0, bawahnya ada 2 kg. Di sini ada 1 kg. Ini ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Maaf ya, tidak tergambar dengan baik. Oke, bagaimana cara membacanya? Di sini ada 1 kg, 0 sampai 1 kg. Di antaranya ada 100 sampai 900. Artinya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi kalau dia tadi buku tadi menunjukkan tanda panah 400,
Artinya itu sama dengan buku matematika sama dengan 400 gram. Itu cara membacanya ya. Sekarang berat buku yang lain coba kita lihat. Buku Big Boss ini coba kita berapa lihat beratnya. Oh. 500. Oh. Di tengah-tengahnya ada garis yang kecil-kecil ya. Bagaimana cara membacanya? Coba kita lihat. Jadi di antara garis-garis ini ada 10 garis kecil ya. 10 garis kecil. Kalau kita gambarkan di sini 1 2 3 4 5 yang panjang, 6 7 8 9 10 ya, 10 garis kecil. Ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari gram ya. Jadi kalau dia di sini tadi 55 tadi ya. Terus 400 sini tadi ya, menunjukkan angka namanya di sini. Kita tambahkan nih 50. Jadi buku Big Boss tadi sama dengan 550 gram. Dan lain sebagainya bisa kalian coba di rumah. Berat benda-benda yang ada di rumah kalian itu bisa kalian coba. Kalian taruh di timbangan meja, berapa sih beratnya? Ya. Atau ada ikan di rumah kalian, boleh kalian ukur berapa berat ikan tersebut. Nah, di sini kan masih menunjukkan gram. Ya. Sedangkan tadi Bapak sebutkan salah satu satuannya adalah kilogram. Oleh karena itu, dalam pengukuran berat ada yang namanya satuan yang lain, ya, namanya antar satuan. Ya. Artinya perlu kita ubah satuan tersebut menjadi satuan yang lain. Nah, tadi di sini sebutkan ya, 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi untuk mendapatkan kilo, ya, misalnya di sini 400 gram. Jadi untuk mendapatkan kilo, artinya kita bagi dengan 1000. Jadi misalnya buku MM tadi, jadi kita sudah dapat 400 gram. Untuk menjadikannya kilogram, nanti ya, maka 400 dibagi 1000. Nah, berapa dia? Ini bisa kita coret ya. 4/10. Saya udah belajar pecahan. 4/10 itu kalau per 10 jadi satu angka di belakang kok. Jadi ini 0,4. Ini namanya pecahan desimal ya. Nah ya, begitupun ini buku Big Boss bisa kita ubah juga menjadi satuan kilogram. Tinggal kita bagi juga dengan 550 dibagi 1000. Yes, 55 dibagi 100. Jadi dua angka di belakang kok. Jadi 0,55 kilogram. Gitu. Sekarang kita lanjutkan pembulatan pengukuran berat. Nah, pembulatan berat. Jadi berat-berat yang sudah kita ukur tadi bisa kita bulatkan. Bagaimana cara membulatkannya?
Langsung kita ke contoh ya. Misalnya sini ada 3 buah buku. Di sini buku ini menunjukkan angka 1,4 kilogram ya. Jadi kan dia udah lewat 1 kilo, terus menunjukkan angka ke sini. Jadi ini 1,4 kilogram. Ya, bagaimana cara membulatkannya? Coba lihat ya. Tadi buku tadi, kumpulan buku menunjukkan angka berat 1,4 kilogram, atau kalau kita ubah jadi 1.400 gram. Ya, cara mengubahnya bagaimana? Tentu dikali 1.000 ya. Bagaimana cara membulatkannya? 1,4 dibulatkan jadi 1 kilogram. Artinya jika ya, berat melewati kurang dari 500 gram ya, 500 gram, jika berat kurang dari 500 gram maka dibulatkan ke bawah. Artinya kalau di bawah 500 gram itu berapa? Mulai dari di bawah 500 gram ya, misalnya 400 gram, maka dia dibulatkan 0 kilogram. Ini kesimpulan yang pertama. Nah, sekarang bagaimana jika berat benda tersebut mulai dari 500 sampai ke atas? Itu bagaimana cara membulatkannya? Langsung kita ke contoh aja ya. Coba lihat buku. Kumpulan buku ini menunjukkan berat 1,73. Ini kan ada garis di 3 itu ya, pada 3. Jadi 1,73 kilogram. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Ya. Jadi udah Bapak sebutkan ya, dia lebih dari 500 sampai ke atas. Itu bagaimana cara membulatkannya? Tadi dia lebih dari 500 gram ya. Maka jika berat benda 500 lebih, 500 sudah termasuk ya, atau kalau dilambangkan gini dia lambangkan. Tuh, ya. Ini maksudnya ini 500 lebih, 500 masuk. Ya. Jika berat benda lebih 500 gram atau sama dengan 500, maka beratnya dibulatkan ke atas. Maka ini jadi 1 kilogram. Di kasus yang sudah kita ukur beratnya tadi kan 1,7 ya. Jadi kumpulan buku tadi, kumpulan buku yang kedua kita ukur tadi beratnya tadi 1,73 kilogram. Oke, ini kita udah mengukur kumpulan buku tadi beratnya kan 1,73 kilogram. Jadi kan ketentuannya lebih
atau sama dengan 500 gram itu dibulatkan ke atas jadi 1 kilo. Sekarang ini kan kita belum tahu ya ini berapa. Kalau kita ubah jadi gram, kalau kita ubah jadi gram, ingat ya, dikali berapa? Dikali 1000 ya. Jadi ini jadi 1730 gram. Kita udah dapat 1000-nya nih. Sekarang 730 gramnya ini kita ubah atau kita bulatkan kemana? Karena dia lebih atau sama dengan 500, maka dibulatkan jadi 1 kilo. Jadi totalnya 1,73 kilogram ini kita bulatkan jadi 2 kilo. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan dengan contoh. Kita langsung ke contoh ya. Untuk lebih jelasnya anak-anak boleh buka buku matematikanya di halaman 85. Di soal nomor 1 itu ada beberapa buah mangga yang ditimbangannya menunjukkan angka 800 gram. Ya. Sekarang tadi ya sesuai ketentuannya ya. 500 gram lebih dari 500 gram atau sama dengan 500 gram itu dibulatkan ke atas. Artinya 800 gram ini kita bulatkan ke atas menjadi 1 kilogram. Ya. Itu soal yang pertama. Di soal yang kedua itu ada beberapa buah jeruk yang menunjukkan angka 1 kilo 600 gram atau 1,6 kilogram. Kita udah dapat 1 kilo. Karena yang kita bulatkan yang mana? Yang 600 gram. Sesuai ketentuannya ya. 500 sama dengan atau lebih itu dibulatkan ke atas tadi ya. 600 ini kan lebih dari 500 gram. Artinya kita bulatkan juga menjadi 1 kilo. Jadi 1 kilogram ditambah 1 kilogram artinya kita bulatkan menjadi 2 kilogram. Jadi 1,6 kilogram tadi dibulatkan menjadi 2 kilogram. Itu soal yang ke. Itulah contoh soal tentang pembulatan dalam pengukuran berat. Boleh kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Yang pertama adalah dalam pembulatan ya. Yang pertama adalah jika berat benda tersebut 500 sama dengan atau lebih, maka dia dibulatkan ke atas. Sedangkan jika benda tersebut kurang dari 500 ya, jadi 499 gram itu kurang dari 500 ya, maka dibulatkan ke bawah jadi 0 kilogram. Itulah tentang pengukuran berat. Anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.